Kisah nyata, sehari setelah menikah, istriku kabur dengan mantannya. Akhirnya setelah 2 tahun pacaran, aku dan kekasihku akan menikah besok pagi. Kami sangat bahagia. Selama 2 tahun ini, aku dan dia tidak ada masalah yang serius, hanya masalah kecil yang biasa seperti pasangan pada umumnya. Karena itu, aku sangat yakin untuk menikah dengan dia. Semua keluarga juga suka dan sayang dengan dia, semua sudah cocok. Tibalah hari H ijab kabul kami. Ya, walaupun tidak mewah, tapi aku sebagai lelaki berusaha memberikan yang terbaik yang aku mampu. Kami pun sepakat kalau pernikahan tidak harus mewah, yang penting bisa foto-foto dan ada kenangan. Kami sangat bahagia, terutama aku. Aku begitu bersyukur bisa menikahi wanita yang aku cintai. Istriku saat itu juga terlihat bahagia, senyum sepanjang acara. Menikmati hari bahagia kami, tidak ada yang mencurigakan sedikit pun. Akhirnya acara selesai, malam tiba, kami istirahat ke kamar. Malam pertama kami lakukan, walaupun lelah, tapi aku sangat bersemangat. Istriku juga menikmati malam itu. Aku merasa tidak ada yang lebih bahagia dari kami. Besok pagi, dia melayani aku seperti keinginanku, membuat kopi dan cemilan, juga sarapan nasi goreng kesukaanku. Aku merasa menjadi suami yang sangat beruntung. Karena masih hangatnya seharian kami di kamar, menikmati masa pengantin baru. Malamnya istriku ingin makan bakso rusuk. Karena malas keluar, aku suruh dia order online saja. Setelah menunggu 30 menit, orderan sampai. Karena rumahnya di ujung, kata istriku yang antar minta COD di arah masuk gang saja. Aku menawarkan diri untuk menemani, tapi istriku menolak. Katanya hanya dekat kok, tidak perlu diantar. Dia berani sendirian. Aku menurut saja, dia pergi, kuberi uang 100.000 dan aku menunggu di rumah. Tapi sampai 30 menit tidak kembali. Aku baru sadar setelah mertuaku bertanya istriku kemana. Aku kaget karena asik melihat foto pernikahan kami. Aku segera keluar rumah, memantau tidak ada orang lewat. Karena sudah jam 9, biasanya sudah sepi. Aku berjalan menuju depan gang. Tidak ada siapapun, hanya ada beberapa orang anak muda yang nongkrong. Kutanya ke mereka, ada lihat istriku tidak? Istriku pergi pakai piyama warna ungu muda, pakai kardigan dan jilbab warna hitam. Dia naik motor metik warna biru. Aku jelaskan kepada mereka, tapi kata mereka tidak ada melihat, soalnya mereka baru datang. Aku panik, istriku kemana jam segini belum pulang, di telepon tidak aktif. Aku khawatir sekali. Aku mengabari keluarga, mereka juga bingung dan panik, mau cari kemana, belum ada pandangan. Akhirnya, aku dan adik istriku mencari di sekitar jalan. Aku menyusuri jalan malam itu. Aku bertanya ke sana kemari pada setiap orang yang aku temui. Tapi tidak ada yang tahu. Mereka malah kepo, kok bisa pengantin baru istrinya tidak di rumah. Aku hanya diam dan terus pergi mencari istriku lagi. Sampai jam 3 pagi aku menyusuri jalan, tapi tidak ada hasil. Pikiranku sudah tidak karuan. Aku takut istriku diculik. Adik iparku memaksaku untuk pulang karena tidak ada hasil. Dia membujuk besok lapor polisi saja. Aku masih ingin mencari tapi dipaksa pulang. Sampai rumah aku tidak bisa tidur. Keluarga juga tidak ada yang tidur. Mereka sudah bertanya ke saudara tapi tidak ada. Besok pagi aku buat laporan ke polisi. Aku ceritakan bagaimana kronologinya. Setelah diterima, polisi melakukan penyelidikan. Setelah diselidiki, tidak ada orderan bakso rusuk tadi malam atas nama istriku. Jadi istriku pura-pura order makanan. Akhirnya kasus ini dicurigai sengaja kabur. Aku jadi stres, kenapa istriku kabur dariku? Kita kan baru menikah, apa salahku? Selama 2 tahun kami baik, tapi kenapa satu hari nikah dia malah begini? Keluargaku jadi marah dan kecewa. Apa mau istriku? Kenapa mempermalukan keluarga besar seperti ini? Berhari-hari dia belum ditemukan. Selama itu juga aku galau. Bahkan aku tidak mampu menahan air mataku menyalahkan diriku. Menganggap diriku ini suami yang gagal. Karena baru 1 hari menikah istriku sudah kabur. Aku tidak bisa membuat dia bahagia. Aku murung dan tidak punya semangat hidup. Aku pilu sekali. Aku setiap hari update status, mana tahu ada yang menemukan istriku. Setelah seminggu pencarian, akhirnya istriku ditemukan. Berita ini justru membuat aku jauh lebih hancur dari sebelumnya. Karena istriku ditemukan di kos bersama mantannya. Aku bingung kok bisa mereka masih berhubungan. Setelah aku tanya istriku, dia bilang belum bisa lupa dengan mantannya. Selama pacaran denganku, dia juga masih berkomunikasi dengan mantannya itu. Selama ini, aku tidak pernah curiga, tidak pernah cek HP-nya karena aku sangat percaya dengannya.
Tapi kepercayaanku dihianati seperti ini. Setelah semua jelas, aku dengan sadar dan rela menceraikan istriku. Aku sangat kecewa. 2 tahun bersama tidak dia anggap aku. Mungkin juga dia tidak mencintaiku. Aku melanjutkan proses hukum. Mantannya dijerat pasal membawa kabur pasangan orang lain. Istriku awalnya memohon agar tidak diceraikan. Tapi aku sudah tidak mau mendengar penjelasan dan permintaan maafnya. Aku sudah sangat kecewa. Aku menyesal sudah menikah dengan wanita seperti dia. Aku dibohongi mentah-mentah olehnya. Aku dibuatnya jadi duda di umur rumah tangga yang baru 2 mingguan. Hanya 2 hari bahagia, hari H dan besoknya, malam sudah dibuat kecewa. Aku dipermainkan seperti orang yang tidak punya perasaan. Aku dipermalukan, keluarga dipermalukan, hanya menghabiskan uang dan tenaga. Yang paling sakit, perasaanku dihancurkan. Aku sedang masa memulihkan hatiku. Aku harap akan dapat pengganti yang lebih baik. Doakan aku ya teman-teman supaya aku tegar menjalani cobaan rumah tanggaku ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa subscribe ya, supaya aku makin semangat menghibur kalian.